كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه. Cek 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu yang lain, ini sudah pukul 8, izin mau dimulai Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami muliakan pengasuh Pondok Pesantren Fasihku, yang kami hormati seluruh pengurus IKADI Kota Pasuruan, yang kami hormati Ustadz Baihaqi yang insya Allah akan menjadi pemateri kita pada acara hari ini, dan yang kami banggakan seluruh Bapak Ibu yang hadir pada acara hari ini. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri kegiatan majelis duha yang rutin kita laksanakan. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semua kehadiran kita, kegiatan kita ini senantiasa dicatat sebagai amal baik dan menjadi kegiatan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak henti-hentinya kita berharap mudah-mudahan kita termasuk golongan barisan orang-orang umat-umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Mudah-mudahan acara ini bisa bertambah berkah dan bisa diberikan kelancaran mulai dari awal sampai akhir. Ala hadihin ya wa ala kulli niyyat shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya untuk berkahnya acara kita mendengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Aulia. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن
لتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعد مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Mudah-mudahan si pembaca dan kita semuanya mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah dengan barokahnya Al-Quran. Amin amin ya rabbal alamin. Ada sedikit pengumuman untuk kita semua, yaitu insyaallah mulai nanti malam ada kegiatan iktikaf yang akan dilaksanakan di Masjid Pondok Pesantren Fasihku. Jadi mulai nanti malam akan dimulai sampai nanti ketika akhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti yang kita tunggu-tunggu, yaitu taujih yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Baihaqi dengan tema urgensi Masjidil Aqsa bagi umat Islam. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadata sidqin wa haqq. Syahadatan la raiba fiha wa la syak. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa sallim tasliman katsiran ma ba'd. Bapak Ibu yang saya muliakan, jamaah kajian duha yang berbahagia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih mendapatkan limpahan kenikmatan, salah satunya kesehatan dan hidayah untuk selalu melakukan amal-amal kebaikan. Mudah-mudahan di hari-hari terakhir Ramadan ini kita akan lebih optimal ya, untuk melakukan semua peluang-peluang kebaikan yang mungkin bisa kita lakukan, sehingga kita berharap mudah-mudahan ampunan dan takwa dari Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Pada kajian kali ini teman-teman kami mengambil tema terkait dengan urgensi Baitul Maqdis ya, atau Masjidil Aqsa dalam konteks kita sebagai seorang muslim ya. Saya pikir ini materi yang selalu
relevan ya untuk terus paling tidak diingatkan kepada kita semua agar masalah Palestina, masalah Masjid Aqsa ini tidak menjadi sesuatu yang jauh dari benak kita gitu ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kita masih menganggap bahwa masalah Palestina ini bukan masalah kita sebagai kaum muslimin. Ini masalah negara orang lain. Ya. Kalaupun kita ingin menjadi orang yang simpati, ya, kemudian mungkin termasuk memberikan sumbangan khususnya, itu lebih kepada soal-soal kemanusiaan saja dan tidak mesti tiap saat. Ya. Nah, saya pikir pemahaman bahwa masalah Palestina itu hanya semata-mata masalah kemanusiaan tentu bagi kita bukan itu satu pandangan yang penting untuk dikoreksi ya Mas. Bahwa ada persoalan kemanusiaan itu iya. Ya. Dan tema kemanusiaan ini bagi masalah Palestina atau Gaza ataupun Masjid Aqsa itu masalah yang berlaku untuk secara umum. Ya, setiap orang yang punya perasaan, punya hati nurani, tentu dia akan tersentuh untuk melihat persoalan Gaza, persoalan Palestina. Nah, tetapi dalam konteks kita sebagai seorang muslim, kita tidak semata-mata basisnya basis kemanusiaan, basisnya basis sosial dan seterusnya, tapi bagi kita ini adalah bagian dari akidah kita ya Mas. Jadi lebih tinggi lagi. Ya, tidak semata-mata akidah, tidak semata-mata masalah kemanusiaan, ya. Ada ketidakadilan di sana, ada pembantaian macam-macam, ya, anak-anak kecil, para wanita dan seterusnya, tidak semata-mata itu. Ya. Tapi bagi kita ini adalah persoalan akidah kita, persoalan keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, karena itu sekali lagi ini harus terus disampaikan, ya, disadarkan kepada kita agar mindset kita itu sama, bahwa ini bukan masalah kemanusiaan saja, tapi ini sama sungguh masalah-masalah akidah pada kita. Baik ya Mas Salim. Kalau tidak salah sebelum puasa itu ada sempat viral ya pernyataan salah seorang ustadz yang terkenal, ya, dia bilang, saya baru datang dari Masjid Aqsa melakukan umroh atau melakukan ibadah di sana dan aman-aman saja, nggak ada masalah. Dan Mas Alian, jadi ini penting untuk diluruskan, ya, pemahaman ini. Nah, artinya sebelum saya masuk kepada persoalan Masjid Aqsa dalam konteks akidah, ya, saya ingin melihat fakta, menjelaskan fakta yang harus kita pahami terkait dengan situasi terakhir tentang Palestina, ya, atau Gaza ataupun Masjid Aqsa. Ya Mas Alian, paling sedikitnya ada 8 poin, ya. Ada 8 poin yang harus kita pahami dengan benar sehingga kita bisa utuh memahami persoalan Palestina. Ya. Nah, sebelum saya masuk ke masalah akidahnya, ya. Jadi ada fakta Palestina, ada 8 fakta. Kalau ini kita salah atau tidak punya info tentang 8 ini, maka kita bisa salah memahami Palestina. Ya, seperti misalnya pernyataan Ustaz tadi, saya baru dari Palestina, bawa jamaah dan aman di sana itu. Ya, nggak ada konflik, nggak macam-macam gitu. Nah, kenapa ini? Saya akan tunjukkan ada 8 hal yang ini minimal ya Mas Arief. Kalau 8 hal ini kita bisa pahami, maka insya Allah kita akan proporsional melihat Palestina. Apalagi nanti kita sebagai seorang muslim. Baik ya, ada 8 fakta tentang Palestina. Ya, yang pertama jemaah sekalian, ini yang fakta yang paling mendasar. Ya, kalau kita lihat masalah Palestina, apa fakta yang mendasar itu? Yang pertama adalah bahwa sejak 75 tahun yang lalu, ya, dimulai tanggal 14 Mei tahun 1948, baru 2 tahun kita merdeka ya.
itu Palestina sudah dijajah oleh Israel. Mereka sudah membuat negara Israel di sana, di negara Palestina, di tanah umat Islam. Itu sejak tanggal 14 Mei 1948. Sejak saat itulah kemudian berdiri negara Israel. Dan sejak itu mereka menjajah secara fakta, secara de facto semua tanah Palestina, tanah kaum muslimin. Nanti akan saya sebutkan dua fakta sejarah selanjutnya yang sudah kita kuasai sejak 16 Hijriah, ketika Khalifah Umar bin Khattab membebaskan itu, sampai selamanya menjadi tanah kaum muslimin. Bahkan sejak di bumi ini diciptakan sudah menjadi tanah dakwah, sudah menjadi tanah para nabi-nabi sampai sekarang ini. Ya. Tapi minimal kita harus tahu bahwa ya, sejak tanggal 14 Mei tahun 1948 itu Israel mendirikan negara Israel. Ya, dan sejak itulah mereka memulai penjajahan de facto terhadap tanah kaum muslimin. Nah, jadi artinya apa? Sekarang ini posisi kaum muslimin Palestina itu adalah posisi negara dijajah. Sama dengan kita dulu waktu di Belanda, kemudian apalagi itu Jepang, sama posisinya. Hanya kita sudah merdeka. Kita merdeka tahun 1945 ya, 17 Agustus itu 45. Kita baru merdeka, maka 2 tahun setelahnya mereka baru dijajah. Ini harus kita pahami jamaah. Jadi kaum muslim harus mengerti benar ini. Kalau ini persoalan dasar ini tidak kita pahami dengan baik, maka kita mudah terprovokasi. Itu kan masalah Palestina. Itu negara kita lain sendiri. Nah, ini bahaya kita begini jamaah. Ya, jadi fakta yang nomor wahid, yang nomor pertama yang harusnya kita pahami semuanya adalah bahwa sekarang ini Palestina dalam kondisi dijajah. Jadi apapun yang terjadi di sana, posisi kita itu dijajah di sana. Ya. Nah, kalau kita bicara terkait dengan hukum negara jajahan, maka sebenarnya apapun yang dilakukan oleh orang teman-teman kita di sana itu sah-sah saja. Hamas misalnya mau menyerang itu bagian dari strategi negara yang dijajah. Baik ya, itu fakta pertama dan nggak boleh luntur ini pemahaman dasar ini. Jadi de facto ya sejak tanggal 14 Mei tahun 1948 itu diberdiri negara Israel. Dan itu artinya sejak itu pula Palestina menjadi negara jajahan mereka. Dan yang luar biasanya mereka disupport, ya, dibantu oleh negara-negara Amerika dan sekutunya, Inggris dan seterusnya. Bahkan sebenarnya kalau kita jauh lagi melihat sejarah, mungkin ibu-ibu atau Pak Soleh ingat sejarah tahun 1917. Itu kan ada yang disebut dengan perjanjian Balfour. Apa itu? Perdana Menteri Inggris tahun itu memberikan penegasan bahwa mereka akan memberikan negara Palestina itu terhadap Israel. Itu sudah tahun 1917. Perdana Menteri mereka namanya tuh salah satu yang terkait dengan perjanjian Balfour itu, ya, itu mereka menjanjikan bahwa nanti Inggris akan memberikan jalan agar nanti orang-orang Yahudi yang terbesar, yang tersebar di mana termasuk Eropa itu akan dipulangkan dan bikin negara di Palestina. Itu sejak lama. Nah, jadi artinya ini fakta ini nggak boleh kita buta tentang ini. Ini skandal orang Barat terhadap kaum muslimin di Palestina. Baik ya, jadi fakta pertama adalah bahwa Palestina lah negara dijajah oleh Israel.
Israel. Sejak kapan? Sejak mereka berdiri negara Israel tanggal 14 Mei 1948. Baik, itu yang pertama. Ya, dan ini nggak boleh dilupakan itu jamaah sekalian, nggak boleh sama sekali. Nah, karena itu ini turunan dari yang pertama tadi itu, ya. Baitul Maqdis atau Masjid Aqsa di bawah kontrol penuh tentara Israel. Jadi keamanan di sana bukan di tangan umat Islam. Opini atau pandangan yang menyatakan bahwa di Palestina atau Masjid Aqsa itu aman, itulah pembodohan. Itu sebenarnya bagian dari strategi Israel. Bahkan mereka membayar tokoh-tokoh selebriti untuk apa? Untuk menyebutkan bahwa Masjid Aqsa itu aman. Itu memang strategi mereka. Iklan-iklan itu mereka membayar mahal. Para selebriti dan seterusnya. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan Ustaz ini tidak bagian dari yang dibayar. Cuman dia kurang hati-hati. Kenapa? Orang menyatakannya dia menari di atas gendang orang lain. Orang sedang membuat gendang, irama, ya. Apa iramanya? Bahwa iramanya Palestina itu, terutama Masjid Aqsa, aman kok. Umat Islam boleh sholat di sana. Kalaupun terjadi ada tentara, itu untuk memastikan yang masuk orang Islam. Ini gendang mereka jamaah sekalian. Yang celakanya ada banyak tokoh termasuk orang Islam yang menikmati gendang ini dan mereka dibayar. Nah, saya percaya mudah-mudahan Ustadz yang ngomong itu tidak dibayar, ya. Tapi dia hanya terprovokasi. Ya, jadi poin yang kedua adalah ini harus dipahami ini, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu harus menyebarkan itu, karena ibu-ibu biasanya sangat banyak kan itu. Kalau ibu-ibu pintar menjelaskan ini, maka kita akan mudah, tidak mudah terjebak. Jadi fakta yang kedua adalah keamanan khususnya Masjid Aqsa itu jamaah sekalian, ya, sepenuhnya di bawah kendali kontrol dari Israel. Ya. Yang tidak ada dalam yang masih mereka sulit adalah di Gaza. Adapun tepi barat dan seterusnya itu sudah dalam kontrol mereka. Sehingga ketika ada orang yang menyatakan bahwa Palestina itu khususnya Masjid Aqsa itu aman, itu adalah pembodohan kepada umat Islam. Bagaimana logikanya? Negara dijajah kok aman? Gak mungkin ya Mas. Tapi ya, itu fakta yang kedua, bahwa kontrol keamanan itu khususnya di Masjid Al-Aqsa adalah sepenuhnya di bawah kendali Israel. Sehingga omongan apapun bentuknya terkait dengan Aqsa itu aman, damai, kita boleh tenang kok ibadah di sana dan seterusnya, itu adalah ocehan yang membodohi kaum muslimin. Ya, kenapa? Karena memang itu kekuasaan dari Israel. Baik, itu yang kedua. Ya, dan ini nggak boleh kita salah memahami. Nah, fakta yang kedua, jamaah sekalian, kalau kita lihat kondisi terakhir Palestina itu, ya, itu sebenarnya sejak 5 bulan yang lalu, kalau kita masih ingat di tanggal 7 Oktober ya, itu ada penyerangan besar-besaran dari Hamas 7 Oktober 2023 ya, tahun yang lalu. Jadi kira-kira sudah 6 bulan ya, 6 bulan sekarang. Nah, sejak 6 bulan itulah sesungguhnya Gaza dihanguskan oleh mereka. Pembantaian besar-besaran. Ya, semua orang-orang yang masih punya hati nurani, apakah dia latar belakangnya wartawan dan seterusnya orang barat ya, mereka sepakat bahwa di Palestina sekarang ini, di Gaza itu bukan peperangan, tapi adalah genocide, pembantaian manusia oleh sekelompok orang. Sama persis dengan mungkin yang biasanya sering digembor-gemborkan oleh Yahudi. Ini cara mereka untuk membuat orang itu simpati pada mereka, bahwa katanya
Nazi, Hitler pernah membantai mereka, Holocaust itu ya istilahnya, genocide. Mereka dia bantai di Jerman. Memang faktanya begitu. Tapi sebenarnya kalau mereka jujur, apa sebabnya Nazi atau Hitler itu membunuh mereka? Karena mereka punya persoalan di sana. Mereka itu mengkhianati Jerman sebenarnya. Kalau kita baca sejarahnya jujur, bukan semata-mata Hitler itu kemudian nggak senang, bukan. Tapi si riwayat dari Yahudi itu selalu berkhianat pada negara mana mereka berada. Coba, Jerman hancur oleh sekutu. Dan apa sebabnya? Karena mata-matanya itu dari Yahudi. Padahal Yahudi diberikan mereka tempat di Jerman ketika itu. Ya, karena mereka khianat, ikut ke Amerika, dia ke sekutu. Hanya apa? Sekutu bisa menghancurkan Jerman. Marah ini Hitler. Saya pikir secara sederhana wajar saja. Saya pemimpin Jerman akan marah pada Yahudi itu. Saya bunuh mereka. Ya, dihancurkan mereka, dikumpulkan dalam satu camp ketika itu di Jerman, kemudian dihancurkan. Tapi tidak semuanya dibunuh. Ada sebagian yang nggak dibunuh. Apa kata Hitler? Saya sengaja membiarkan tidak semuanya saya bunuh, meskipun saya bisa, kata Hitler. Agar apa? Agar kalian tahu kenapa saya bunuh mereka. Jadi mereka ini memang jadi duri dalam daging. Ya, setiap Yahudi datang ke sebuah negara, maka negara itu akan menjadi kacau balau, terutama di bidang ekonomi dan politik. Nah, fakta yang ketiga adalah sejak 6 bulan yang lalu, tepatnya tanggal 7 Oktober 2023, tahun yang lalu ya, tahun kemarin itu sudah terjadi pembantaian massal kaum muslimin. Ya, sekalipun memang didahului oleh serangan Hamas. Tapi yang terjadi sebaliknya, ya. Kalau Hamas itu kan sasarannya orang-orang militer dan seterusnya. Tapi kalau Israel semuanya dihancurkan, sekolah, ya, rumah sakit, anak-anak, wanita-wanita, semuanya dibantai habis ya maksudnya. Jadi kalau kita lihat fakta-fakta lapangannya, ya, maka sejak 6 bulan itu sudah terjadi proses pembunuhan massal yang kita kenal dengan istilah genocide. Nah, itu fakta yang ketiga, ya, tentang Palestina. Nah, kemudian yang keempat, Bapak bisa melihat kan, ya, ini penting. Nah, kalaupun ada bantuan, ini fakta yang keempat ya. Kalaupun ada bantuan, kita banyak berbantu di sana. Tapi itu nggak bisa masuk, susah masuknya. Ya, ditahan di perbatasan Papua Mesir, ya, dan Suriah dan seterusnya itu ditahan. Ya. Kenapa? Karena penguasa penguasa Islam di negara-negara Arab ya, itu takut semua sama Israel itu, sama yang dibantu oleh Amerika gitu. Jadi bantuan kita itu ya ada, tapi terhenti, nggak boleh masuk, susah masuknya itu sana. Jadi kasihan itu saudara kita di sana, ya, anak kecil dan seterusnya. Tapi luar biasa itu sebenarnya kan, ya. Saya ingin sebutkan, ya, sekalipun kondisinya luar biasa, bantuan nggak boleh masuk, ya, dan seterusnya itu tertahan di perbatasan Mesir dan seterusnya di Yordan dan seterusnya itu ditahan, nggak berani mereka mempersilahkan, nggak berani gitu. Ya, padahal penguasa orang Islam itu, ya, orang Mesir misalnya, penguasanya itu si Asisi, nggak berani gitu. Ya, tetapi kalau kita ingin tahu tentang kondisi mereka lah sekarang ini yang kalau pemahaman saya, termasuk kaum muslimin di sana itu adalah orang-orang yang secara real sebagai bukti penafsiran Al-Quran ayat 177 Al-Baqarah. Jadi kalau kita ingin membaca tafsir yang konkret tentang bagaimana orang yang sabar itu, bagaimana orang yang jujur dan takwa itu, di surah Al-Baqarah 177, lihatlah nasib Palestina sekarang. Coba dibuka Al-Baqarah ayat 177.
Di penghujung di penghujung ayatnya disebutkan was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra wa hinal ba's. Ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak sampaikan, kalau kita nggak usah repot-repot membaca tafsirnya, penjelasan bagaimana Ustaz ini. Lihatlah kondisi masyarakat Palestina sekarang. Itulah tafsir yang sesungguhnya. As-sabirina, orang-orang yang sabar, fil ba'sa'i wad dharra, dalam kemelaratan, penderitaan. Mereka melarat berita dengan sangat sempurna, Bu. Semua mereka sempurna melaratnya. Kalau kita ingin melihat penderitaan yang sempurna, itulah Palestina. Mereka sempat, biasa saja kita dengar, kita lihat mereka anak-anaknya itu makan rumput-rumput kan. Jadi as-sabirina fil ba'sa'i wad dharra, orang-orang yang bersabar dalam kondisi mereka melarat dan menderita dan macam-macam dan sangat sempurna. Wahinal ba's, dan dalam kondisi perang sekalipun. Ini jelasin ayat ini. Wahinal ba's, dalam kondisi perang. Tapi satupun mereka nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang menyalahkan. Rumah mereka dibom hancur, mereka tetap tersenyum. Anak-anak mereka tetap bermain-main di situ. Mereka tetap puasa, mereka tetap sahur dengan seadanya. Mereka bersabar. Inilah penafsiran yang paling konkret tentang pengertian sabar, penderitaan macam-macam di Palestina dalam kondisi perang. Kata Allah, ulaika alladzina sadaqu, merekalah orang-orang yang benar-benar jujur dengan imannya. Itu mereka. Sudah jelas itu. Ulaika alladzina sadaqu. Mereka orang-orang yang jujur betul-betul dengan imannya itu. Wa ulaika humul muttaqun, dan merekalah betul-betul orang yang bertakwa aja mereka itu. Biasanya kan kalau mereka sudah membuktikan kesabarannya, imannya, takwanya, lalu kita bagaimana cara membuktikan iman kita? Mari kita bertanya, mari kita jadikan Ramadan ini sebagai salah satu momentum untuk evaluasi. Ya Allah, apakah benar ya sholat saya, tilawah Quran saya, zikir, infak, sedekah saya sudah betul-betul membuktikan iman saya, ya Allah? Coba kita jujur dulu. Iman kita atau betul-betulkah itu? Apa bukti jujurnya atau apa bukti iman kita? Apakah sholat kita? Jangan-jangan seperti kata Allah dalam surah Al-Anfal, orang-orang yang sholat maka nasalatuhum indal baiti illa mukaan wa tasriyah. Jangan-jangan sholat yang kita kerjakan adalah sholat karena pencitraan, hanya sekedar bunyi-bunyi Allahu Akbar dan seterusnya, gerakan-gerakan. Maka nasalatuhum, kata Allah, tidaklah sholat mereka itu di Baitullah, di masjid Allah, hanya semata-mata karena pencitraan. Betul kita sholat, tapi apa betul sholat kita sebagai bukti iman kita? Kalau Palestina sudah betul-betul ulaika humus shadiqun, mereka sabar dalam kondisi penderitaan yang sangat sempurna. Bahkan juga saya menyatakan air mata mereka sudah kering, seperti lagu Roma Irama. Kata Roma Irama, sudah kering air matamu, dia bilang kan, sudah nggak bisa keluar lagi. Bahkan anak-anak kecil-kecil mereka itu, kita lihat semua kan, menulis nama mereka di tangan dan lengan-lengan mereka. Muhammad ini ditulis semuanya, nama Aisyah ditulis. Ditanya kenapa ditulis? Nanti begitu rumah saya dibom, kami kena hancur semuanya, kelihatan oh ini Muhammad, ternyata ada namanya di sini. Bayangkan, seorang anak kecil sudah sampai pada kesadaran iman yang luar biasa. Kita kalah. Dia siap apapun yang akan dihadapi, dia siap. Justru yang kita tangisi arah kita ini, yang harus kita tangisi arah kita sendiri. Apakah melihat berita tentang mereka, kita masih sempat untuk
mikir-mikir lagi, ya, bagaimana sumbangannya, bagaimana. Saya pernah memberikan taujihan di setelah pilkada kan banyak, saya beberapa ini sedang turun Bu di mana-mana itu. Caleg-caleg teman-teman kita yang galau ini mau berebut kursi macam-macam, saya bilang kami itu tempat tega-teganya sih berebut kursi. Syukur sudah kita dapat kursi, kenapa kamu ribut-ribut lagi? Kamu nggak lihat malu tak sama Palestina? Berapa uang yang kau berikan untuk pemenangan ini? Kau nggak malu tak dengan teman Palestina? Hanya dengan urusan kursi kita, uang kamu hilang berapa? Kamu bisa cari lagi besok. Mereka kapan mau nyarinya gitu? Mereka sekarang hanya menunggu bantuan-bantuan kita, belas kasihan kita. Mereka nggak punya apa-apa lagi. Gitu. Ya. Jamaah sekalian, sekali lagi, sejak 5 bulan atau 6 bulan yang lalu, mereka sudah dihancurkan, tapi mereka bertahan. Saya akan sebutkan nanti hadis tentang itu di bagian akhir kajian kita. Ya, itu fakta yang keberapa itu ya? Yang keempat, yang kelima sekarang. Nah ini penting untuk kita evaluasi. Fakta yang kelima bahwa semua pemimpin kaum muslimin yang mereka semuanya Islam di negara-negara bahkan Arab sekalipun, semuanya pada takut Bu. Bapak semuanya, semua pada takut pemimpinnya. Mereka hanya ngomong saja bantu-bantu, tapi nggak ada bantuan. Mereka bilang mengirimkan rumah sakitnya di mana? Nggak nyampe rumah sakit itu ke sana. Itu hanya konsumsian saja gitu. Karena kita mau pemilu mungkin ini dari ini mengirimkan rumah sakit, nggak sampai rumah sakit itu, hanya parkir di mana gitu. Kita takut semuanya Ibu saudara. Para pemimpin Arab semuanya, yang Muslim semua itu nggak ada yang berani. Gitu. Bahkan yang membuat kita harus menangis banyak justru di bulan-bulan puasa ini. Malah Arab Saudi mengirimkan putusan apa itu? Perlombaan Ratu Kecantikan Dunia. Itu aneh-aneh itu. Ya Allah, bagaimana mungkin negara Saudi baru sekarang ini mengirimkan perwakilannya Ratu Kecantikan Dunia? Yang jelas-jelas sudah melanggar apapun ayat yang melanggar semuanya itu. Bagaimana ini? Pusing kita itu. Bayangkan Saudi sebelumnya mereka mengadakan konser musik meskipun di Jeddah, ya, mendatangkan musik macam-macam gitu. Sementara mereka diamanai sebagai penguasa 2 tanah suci. Negara Israel begitu luar biasanya menghancurkan saudaranya sendiri di Palestina. Kok sempat-sempatnya sekarang mereka mengirimkan perwakilan dari utusan apa itu? Miss Universe ya. Pakai bajunya nggak ada itu yang dipakai itu baju itu. Dan itu akan nilai. Secara akal saja nggak masuk akal, apalagi secara agama. Itu kan miris. Ya. Jadi fakta yang kelima adalah semua para pemimpin Islam, negara-negara Islam Arab, nggak ada yang berani Bu. Semuanya nggak ada yang berani. Kalaupun mereka nyumbang, ya sekedarnya saja, nggak sesuai dengan sesungguhnya yang mereka miliki. Kalau mereka mau, itu selesai itu Islam itu. Tapi karena mereka mau, mereka takut. Ya, itu fakta yang kelima. Jadi kita jangan dibodoh-bodohi oleh berita-berita itu. Ini fakta ini sesungguhnya begitu. Ya, baik itu yang kelima. Nah, kemudian yang keenam, ya, lembaga-lembaga internasional, apakah namanya PBB, OKI, Liga Arab dan seterusnya, lembaga-lembaga itu, ya, yang kadang-kadang melakukan konferensi ini macam-macam, resolusi ini macam-macam, bahwa ini nggak boleh, itu hanya sekedar pencitraan toh itu, nggak ada hasilnya, semuanya nggak berlaku. Ribuan kali PBB membuat resolusi, tapi semuanya nggak berlaku. Ketika apa? Ketika Amerika dan seterusnya memveto, membatalkan itu, nggak ada sama sekali.
Itu hanya kata orang sekarang itu omong-omong tok itu. Hanya ya sekedar berkelihatan adalah PBB ada gitu ya. Mereka bersidang, kita harus mengecam Israel. Itu hanya di atas kertas, setelah itu nggak ada pelaksanaannya. Nggak pernah terjadi pelaksanaan sesungguhnya. Semuanya lembaga-lembaga internasional apakah namanya PBB, Liga Arab, OKI dan seterusnya itu semuanya nggak ada artinya sama sekali. Itu hanya isapan jempol saja kalau mereka bilang mengecam Israel. Enggak. Ya, itu hanya konsumsi pers saja. Ya, baik, itu fakta yang ke-6. Kemudian yang ke-7 juga sampaikan, ya. Ini kita sering mendengar ide-ide tentang negara Palestina, misalnya dua negara, satu negara dua apa itu? Two state apa selanjutnya? Nah, artinya akan berdamai antara Palestina, negara Palestina kemudian Israel. Itu hanya omongan-omongan tuh, itu nggak akan terjadi. Ya. Tidak mungkin Israel mau berbagi. Yang mereka maukan ialah malah kemudian Irak dari sungai Tigris sampai nanti Mekah dan Madinah itu mereka kuasai. Ada apa mereka mau berbagi Palestina dengan mereka? Tidak mungkin itu. Itu hanya teori. Jadi mereka mengusulkan ini idenya apa? Kita harus berbagi, negara ini harus dibagi dua, Israel dan Palestina harus berdamai. Itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena sejak ada Zionis internasional, ya. Jadi sebenarnya Yahudi itu tidak semuanya sepakat dengan negara Israel, kecuali gerakan Zionis, ya. Itu nanti penjelasannya panjang lebar tentang Zionis itu. Nah, Zionis itulah yang salah satu produknya adalah untuk mewadahi semua rakyat Yahudi yang ada di mana-mana. Ya, kemudian dibuatkan negara di Palestina. Mereka tempatnya di Palestina. Ya. Jadi ide misalnya dua negara itu nggak tak mungkin, ya. Itu hanya itu hanya gagahan toh. Ya. Nah, baik, itu yang ke-7. Nah, kemudian yang ke-8 gua sampaikan, ini sebenarnya harusnya menjadi agenda bersama kaum muslimin. Apa itu? Bahwa persoalan Israel akan selesai kalau kaum muslimin bersatu. Itu sudah. Satu komando kaum muslimin. Dan nanti akan terjadi nanti pada saatnya. Ya. Dan itu bagian dari tuntutan akidah kita, keyakinan kaum muslim jamaah sekalian. Ya, saya nanti akan buatkan satu hadis, ya, bahwa ini adalah sesuatu yang akan mungkin terjadi. Pasti ini bagian dari nama Rasulullah. Bahkan tanda-tanda salah satu tanda kiamat itu adalah ketika nanti khilafah kaum muslimin berdiri tegak di Palestina, bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya. Madinah itu nanti akan hancur itu nanti oleh orang kafir nanti, ya. Maka sekarang pun sudah sebagian sudah mulai pelan-pelan kan, ya. Tapi nanti Islam akan tegak, ya, di Palestina, di Masjid Aqsa, ya, yang akan mewadahi kaum muslimin ketika itu nanti. Ada hadis yang jelas, ya. Jadi fakta yang ke-8, dan inilah bagian dari akidah kita, bahwa persoalan Palestina dan Israel akan selesai kalau apa? Kalau kaum muslimin punya kesadaran yang sama bahwa persatuan inilah persatuan dalam satu komando menjadi bagian dari tuntutan akidah kita. Nah, baik, ya. Nah, minimal 8 ini harus kita miliki pemahamannya. Insya Allah kita akan gak mudah digoyang oleh berita-berita apapun. Ya, misalnya ada orang ustaz, oh aman itu di sana, saya lu bawa ibadah umroh. Lagi pula juga sampaikan, kalau kita umroh ke sana, itu juga ada pemasukan ke negara Israel secara politis, secara politik basisnya gitu, ya. Meskipun nggak apa-apalah kalau kita, tapi itu ada keuntungannya juga. Sebenarnya kenapa? Karena itu kan kekuasaan mereka. Sebenarnya begitu. Tapi kalau keinginan kuat kita mau ziarah ke sana itu tidak masalah. Tapi jangan bilang dong, jangan ngomong di sana aman, tentram, damai, nggak macam-macam kok. Nggak boleh begitu.
Tapi kalau Anda mau ke sana, silahkan saja, itu bagian dari akidah kita. Tapi jangan bilang di sana aman. Itu membodohi umat. Ya, jadi sekali lagi jamaah sekalian, ini poin pertama saya, ada 8 fakta yang sangat mendasar yang harus kita pahami agar apa? Agar kita nggak mudah diombang-ambingkan oleh berita-berita yang simpang siur tentang Palestina. Baik, ya, itu yang pertama. Nah, sampai jam berapa ini? Nah, ini baru pertama ya. Jadi poin yang pertama adalah 8 fakta tentang Palestina terakhir. Dan itu menjadi basis pemahaman kita, ya. Kalau 8 ini kita pahami, kita kuasai, terutama yang pertama ya, yang pertama. Itu yang pertama harus nggak boleh luntur itu. Palestina adalah negara dijajah oleh Israel. Itu yang paling pokok itu. Nanti baru merembet sampai ke 8 tadi. Ya. Nah, kemudian yang kedua, bagian yang kedua, saya coba ingin melihat keutamaan Baitul Maqdis dalam konteks syariat kita. Ya. Nah, jadi poin yang kedua adalah keutamaan Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Pertama, yang Allah isyaratkan dalam Al-Quran. Jadi keutamaan Baitul Maqdis dalam versi Al-Quran, ya, Baitul Maqdis itu luar biasa bagi kita. Utama, mantap sekali itu dari mana? Dari Al-Quran. Quran menyebutkan begitu. Yang pertama diasalkan Al-Quran menyebutkan bahwa Masjidil Aqsa itu adalah penamaan penyebutan langsung yang Allah berikan untuk Masjid Aqsa itu. Jadi Allah yang memberikan langsung nama itu, bukan siapa-siapa itu sebenarnya. Nah, dari mana bisa kita lihat? Salah satunya ayat yang dibaca oleh Ustaz Aulia tadi, ya. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Nah, surah Al-Isra ayat pertama ini itu menjadi dasar dari beberapa poin tentang Palestina, tentang apa namanya dari sisi Al-Quran ini. Ya, baik. Penamaan Al-Quran dari Allah langsung Al-Aqsa itu, Masjid Al-Aqsa. Allah yang berikan nama langsung. Ya. Sama dengan Masjidil Haram. Yang kedua dilaksanakan, ya, sebagaimana juga yang kita tahu dalam sejarah, dan itu juga landasannya surah itu tadi ayat 1, bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat persinggahan, terminal ketika Rasulullah sedang melakukan proses Isra dan Mi'raj. Nah, kalau ini kita sudah memahaminya, jadi berarti nggak mungkin kita meninggalkan Palestina, nggak mungkin kita meninggalkan Al-Aqsa. Ya, bagaimanapun dia ini adalah terminal pertama sebelum kemudian Rasulullah Mi'raj ke Sidratul Muntaha untuk menerima sholat. Artinya apa? Selama kita rajin sholat, maka selama itu kita akan terikat kuat dengan Masjid Aqsa. Al-Isra ayat yang pertama. Nah, itu Quran. Ya, jadi yang pertama nama Al-Aqsa itu sendiri Allah memberikan nama. Yang kedua, faktanya adalah Al-Quran menyebutkan Masjid Aqsa adalah persinggahan, ya, terminal pertama dalam proses Isra Mi'raj sebelum kemudian beliau di-mi'rajkan ke Sidratul Muntaha berhadapan dengan Allah langsung untuk mendapatkan perintah sholat. Yang apabila kita baca sejarahnya, ya, mula-mula disebutkan 50 rakaat, ya, ketemu dengan Nabi Musa macam-macam minta dikurangi. Itu kan dalam agama kita disebutkan secara rinci. Nah, kita yakini karena hadisnya sahih, ya, dan seterusnya. Baik, itu yang kedua, ya. Jadi keutamaan keutamaan Masjid Aqsa dalam Al-Quran itu, ya. Yang kedua, terminal dalam proses Isra Mi'raj. Nah, kemudian yang ketiga dilaksanakan, ya, fakta yang kedua, yang ketiga dalam Al-Quran yang disebutkan di surah Al-Anbiya ayat 71 dan ayat 81 bahwa kawasan Masjid Aqsa itu adalah kawasan yang Allah berkahi. Ya, sebenarnya juga alasannya di Al-Isra itu juga ada barakna haulahu. Jadi Allah
tanah yang diberkahi. Kalau kita baca tafsir, apa yang dimaksud dengan tanah yang diberkahi itu atau kawasan yang diberkahi, ya, adalah yang pertama para tafsir menyebutkan tanah yang disebut subur. Jadi kalau misalnya saya contoh ya, konkret ya, kalau kita ingin melihat salah satu produk terbaik kurma itu ada di Palestina, di daerah kalau nggak salah daerah Jericho kalau nggak salah itu salah satu kurma terbaik di dunia. Itu di sana, ya, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan, ya, bukan di kandang domba. Enggak. Itu kan versinya teman-teman Kristen itu ya, kita nggak mengenal itu, nggak sesuai dengan faktanya. Jadi faktanya adalah bahwa Nabi Isa itu lahir ketika ibunya dipinta untuk memegang memegang pokok kurma ya. Nah, lalu kemudian nanti jadi disebut dalam itu fakta kita luar biasa. Al-Quran itu menyebutkan tentang ini. Nah, jadi disebutkan Palestina itu tanah yang diberkahi, salah satunya adalah bahwa dia subur kan? Menghasilkan buah-buahan yang berkualitas bagus. Kalah itu buah-buah Thailand itu, ya, kalah ke semua itu. Ya. Apalagi kurma yang di wisata di Pasuruan tambah kalah sekali itu. Ya. Kebun kurma, tapi lumayan lah ya. Pasuruan ada sedikit nyantol-nyantolnya kebun itu. Ya. Tapi jelas kalah itu dengan yang berkaitan. Yang kedua yang saya kan apa yang dimaksud dengan tanah Palestina berkahi, Al-Anbiya 71 dan 81 ya, adalah bahwa Palestina adalah tempat di mana hampir semua Nabi masih berkunjung di sana, mesti tinggal di sana, atau kalau nggak meninggal di sana. Semua nabi-nabi itu. Ya. Karena itu jemaah sekalian, kalau kita perhatikan tradisi ulama para sahabat semuanya harus datang ke sana itu, semuanya. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik semuanya pernah berkunjung di sana. Bahkan Imam Syafi'i adalah ahli Gaza, lahirnya di Gaza. Jadi tidak mungkin kita memisahkan diri kita dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis, tidak mungkin. Ya. Kenapa? Karena ini negeri yang terkait dengan keimanan kita langsung. Quran langsung menyatakan itu. Ya. Semua para sahabat semuanya datang ke Palestina. Umar bin Khattab, Amr bin As, Khalid bin Walid, bahkan pada tahun ke-16 Hijriah itu kan, setelah mereka dari Damaskus kemudian menaklukkan Palestina, ya, pada tahun 16 Hijriah atau 637 Hijriah Masehi, ya, ketika itu kan dikuasai oleh Romawi Timur, Bizantium, ya, kemudian ditaklukkan oleh kaum muslimin lewat tiga panglima kita. Siapa mereka? Panglima Khalid bin Walid dibantu oleh Amr bin As dan Abu Ubaidah al-Jarrah. Bahkan nanti dalam sejarah Abu Ubaidah al-Jarrah menjadi gubernur di sana dan meninggal dengan ada wabah seperti itu kan. Jadi para sahabat itu, ulama-ulama semuanya harus sana mereka semuanya. Karena itu nggak mungkin Islam memisahkan dirinya dari Palestina. Itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan kita, termasuk sebutkan Al-Quran ini, ya. Jadi negeri yang diberkahi. Ayat yang itu poin yang ketiga ya. Nah, kawasan sekitar Masjid Al-Aqsa itu adalah tanah yang diberkahi. Al-Anbiya 71 dan 81. Ya. Apa yang maksudnya diberkahi itu? Pertama, subur tanahnya, kualitas tanamannya bagus, terutama kurma itu bukan kurma di Madinah yang terbagus, tapi di daerah itu, Palestina itu. Saya lupa apa di Bethlehem atau di Jericho ya. Kalau nggak salah ke Jericho mungkin. Yang paling bagus kurmanya itu, ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang kedua, yang keempat adalah Al-Aqsa ini, Masjid Al-Aqsa ini adalah salah satu kiblat kaum muslimin. Selama kurang 6 bulan kita berkiblat ke sana. Sebelum nanti dipalingkan ke Mekah. Sehingga kalau ada yang sudah umroh ya,
kita nanti bisa sholat di Masjid Qiblatain. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sholat, disitulah terjadi proses pemalikan itu. Jadi Rasulullah sedang sholat sama sahabatnya, tiba-tiba turunlah ayat surah Al-Baqarah ayat berapa itu ya? Awali wajhaka syatral Masjidil Haram, itu Al-Baqarah ayat 144. Ya. Jadi ketika Rasulullah sedang sholat, Rasulullah kemudian diminta untuk menghadap. Jadi pas sedang sholat itu, mereka kemudian mengalihkan ke arah Makkah. Yang sebelumnya mereka menghadap ke Palestina, tiba-tiba berubah menjadi menghadap ke Ka'bah. Itu pas sholat. Makanya disebut dibuat masjid dengan nama Masjid Qiblatain. Itu Al-Baqarah 144 ya. 144 atau mulai dari 142 dan 144. Nah, itu yang keempat ya. Jadi tidak mungkin kita akan meninggalkan Palestina, tidak mungkin. Kenapa? Aqsa adalah kiblat pertama kita kaum muslimin. Ya. Hanya memang ketika itu kan Rasulullah merasa tidak nyaman berkiblat ke sana terus. Kenapa sebabnya? Karena ketika itu Yahudi merasa di atas angin mereka. Ternyata Muhammad ini hanya agama ikut-ikutan dengan kami. Jadi itu begitulah mereka itu. Hanya Rasulullah merasa dia Rasulullah selalu minta pada Allah. Rasulullah itu senang ke Ka'bah selain itu. Tapi karena Allah memerintahkan ke Baitul Maqdis, tetap saja Rasulullah ke sana. Ya, sebagai kiblat pertama. Tapi begitu Allah memerintahkan untuk datang ke Makkah di ayat 144, maka Rasulullah langsung memindahkan arah kiblat di waktu sholat itu. Ya, sholat itu. Kalau nggak salah sholat maghrib, sholat duhur atau asar itu ya. Tapi pada waktu sholat pengalian ke arah kiblat itu. Nah baik ya, itu yang keempat biasanya kan. Kemudian yang kelima, nah ini yang harus menjadi keyakinan kita. Ya, sekalipun suasana semacam ini, tetapi umat Islam tidak boleh ragu-ragu karena akidah. Quran kita menyebutkan apa itu? Masjid Al-Aqsa adalah wilayah yang nanti pada saatnya akan menjadi basis bagi tumbuhnya khilafah Islamiyah dan akan dibebaskan oleh kaum muslimin. Orang-orang terbaik yang dibebaskan nanti di sana. Mungkin kalau kita punya waktu ya, usia kita masih sampai pada waktunya, kita bisa pindah ke sana semuanya. Kenapa? Karena di sana tempat Islam itu nanti di sana. Ya, Nabi Isa nanti di sana kan, Nabi Isa, kemudian kita bisa menghancurkan Dajjal di sana itu. Jadi itu Al-Isra ayat yang ke-7. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu bersama kan. Sekalipun kondisi Palestina atau khususnya Gaza, Masjid Al-Aqsa itu sekarang lagi dijajah oleh mereka, tapi akidah kita membuat kita yakin mantap, nggak ragu-ragu sedikit pun nanti pada saatnya ya akan lahir generasi terbaik dari umat ini, akan membebaskan Palestina dan tegaklah khalifah Islamiyah di sana. Ya, sebagai tanda-tanda di akhir zaman. Dan itu bagian dari akidah. Ya. Jadi Rasulullah pernah menyatakan, saya lupa nama sahabatnya itu, dia bilang, coba nanti perhatikan. Salah satu dari tanda-tanda kiamat ialah ketika saya sudah meninggal. Jadi ketika Rasulullah meninggal itu kan sudah tanda kiamat itu. Ya, itu tanda yang paling konkret. Yang kedua, ketika nanti Islam tegak di Palestina. Itu tanda hari kiamat. Ya, mudah-mudahan nanti kita pas usia kita makin sana. Ya. Makanya kita harus menjaga kesehatan, Pak Sastro. Sekalipun sudah tua tapi masih kuat kita. Jangan sibuk oleh apa ya? Oleh asam urat harus olahraga itu harus dijaga betul-betul itu. Siapa tahu. Nah, itu obsesinya gitu. Itu harus ada obsesi. Nanti saya akan ceritakan juga tentang obsesi. Jadi seorang muslim salah satu akidahnya itu membuat dia terobsesi. Teringat-ingat untuk kemudian agenda Palestina. Itu namanya nggak pernah hilang. Itu namanya terobsesi terus ya.
Nah, obsesi itu membuat dia melakukan sikap-sikap, misalnya menjaga kesehatan, apakah nyumbang setiap saat ke sana dan seterusnya. Itu namanya. Dan itu harus bagian tuntutan dari iman kita. Ya, terobsesi kita dengan itu. Baik, itu yang kelima. Nah, itu masih dari Quran ya. Kemudian yang keenam adalah tempat yang disucikan. Al-Quran menyebutkan Al-Maidah ayat yang ke-21. Nah, ingat kita sudah tunjukkan ketika Nabi Musa membawa umat Israel dari pengejaran Firaun dan dalam kasus terbelahnya Lautan Merah itu ya. Allah meminta mereka untuk datang ke Baitul Maqdis. Al-Maidah ayat yang ke-21. Kata Nabi Musa, ya qaumi, ya. Ya qaumi dukhulu al-ardhal muqaddasata allati kataballahu lakum. Wahai kaumku, kata Nabi Musa, sekarang kita harus masuk datang ke Baitul Maqdis, Palestina, sebagai yang dijanjikan oleh Allah pada kita. Tapi apa yang terjadi ya masalahnya? Mereka nggak mau kan? Karena ketika itu memang di Palestina ada orang-orang yang gagah-gagah, kuat-kuat. Ya. Nah akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka tidak mau masuk ke Baitul Maqdis, ya. Mereka bilang di surah apa itu yang disebut di surah yang sama itu di Al-Maidah itu mereka bilang, idhab anta wa rabbuka wa qatala. Wahai Musa, kamu saja yang masuk ke sana dan berperang dengan mereka itu. Inna huna qaidun, kami akan duduk-duduk di sini menunggu kamu selesai berperang, baru kami masuk nanti kalau kamu menang. Itu liciknya orang Yahudi itu. Memang menang sejak awal mereka licik terhadap nabi mereka sendiri. Allah sudah menjanjikan kalian harus masuk saja ke Palestina. Kalian tinggal di sana, damai nanti di sana itu. Tapi mereka nggak mau. Malah mereka menyuruh Nabi Musa untuk masuk sendirian di sana berperang dengan orang Palestina di sana itu. Kami di sini saja duduk-duduk menunggu kamu menang baru kami masuk. Nah itu orang Yahudi. Ya. Jadi sekali lagi Quran menyatakan Baitul Maqdis adalah tempat yang disucikan. Al-Maidah 21. Nah itu yang kelima, yang keenam ya. Yang ketujuh, nah ini kalau kita mendengar cerita Nabi Sulaiman, maka semuanya itu terpusat di Palestina. Itu di ayat yang ke Al-Anbiya 81 ya, ya. Nah kita nggak usah banyak ceritanya. Kita semua tapi tempatnya di sana ya. Jadi Palestina itu adalah tempat di mana Nabi Sulaiman berkuasa dengan luar biasa begitu ya. Nah, baik itu dalam Al-Quran ya, Al-Quran. Sekarang dalam hadis. Nomor 8 kita sambung tadi nomor 7 ya. Tapi ini dari hadis saya sebutkan. Enggak semua saya sebutkan, hanya beberapa saja. Jadi yang dicatatkan oleh hadis tentang kemuliaan atau keutamaan Baitul Maqdis, ya, saya sebut dengan nomor 8, ya. Nomor 8 adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi setelah Masjidil Haram di Mekah. Itu masjid nomor 2 itu. Jadi Nabi Adam itu ketika dia turun, salah satunya diperintahkan membangun Masjid Haram waktu itu di Mekah. Nah, jarak 40 tahun Nabi Adam diperintahkan untuk membangun juga Masjid Al-Aqsa. Itu jaraknya 40 tahun itu. Ya. Nah, itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kata bersumber dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Jadi Abu Dzar itu bertanya, "Qultu ya Rasulullah, ay masjidun wudi'a fil ardi al-awwal." Ya Rasulullah, masjid apa yang pertama kali dibuat di muka bumi? Itu Abu Dzar bertanya pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ay masjid wudi'a al-ardu al-awwal. Masjid yang pertama kali dibuat itu di muka bumi masjid siapa? Kata Rasulullah, ya, qala al-Masjidul Haram. Masjid Haram di Mekah. Qala qultu tsumma ayn. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala Masjid Aqsa. Masjid Aqsa. Qultu kam bainahuma. Abu Dzar bertanya lagi, ya Rasulullah, berapa jarak antara keduanya itu? Ya. Kam bainahuma. Ya, berapa jaraknya? Qala Rasulullah menjawab 40 sanah. Selama 40 tahun jaraknya. Nah, dari dibuatnya Masjid Haram, kemudian 40 tahun berikutnya baru dibuat Masjid Aqsa.
Nah, adapun nanti selama sekian tahun Nabi Sulaiman memperbaiki itu, membangunnya. Ya, nanti diperbaiki sampai itu. Tapi yang pertama itu adalah dari Nabi Adam. Ya, yang pertama dan atas pengawasan malaikat Jibril mereka gitu. Baik Masjid Haram dan Masjid Al-Aqsa. Jadi nggak mungkin kita tinggalkan Masjid Al-Aqsa itu. Tidak mungkin. Itu adalah ikatan akidah kita. Nggak mungkin. Ya. Baik, itu yang ke-8 ya. Yang ke-9 terkait dengan pahala sholat ya. Nah, dalam beberapa hadis, misalnya saja Imam dari hadis Al-Bazzar, Ibnu Khuzaimah, Tabrani ya, dari sahabat Jabir bin Abdullah, Rasulullah menyatakan salatu fil Masjid Al-Haram mi'atu alfan salah. Jadi kalau kita sholat di Masjid Haram itu nilai pahalanya berbanding sama dengan kita sholat di 100.000 masjid pahalanya. Jadi kalau kita sholat di Masjid Haram itu sekali sholat di sana sama dengan kita sholat 100.000 kali di masjid-masjid yang lainnya. Nah, itu yang pertama. Kemudian sholat fi masjid fi masjidi, sholat di masjidku, maksudnya di Masjid Nabawi. Apa itu? Al-Fusalah. 1.000 pahalanya dibandingkan dengan sholat-sholat di masjid yang lain. 100.000, kemudian 1.000, kemudian terakhir di mana lagi? Di fi Baitul Maqdis 500 sholat, 500 pahalanya. Jadi Makkah itu 100.000, kemudian Masjid Madinah 1.000, sementara di Masjid Al-Aqsa adalah 500. Itu pahalanya ya. Nah, sedangkan masjid-masjid yang lain sama, ya, nggak ada bedanya antara Masjid Pondok Fasihu dengan Masjid Rahman dan Masjid apa itu sama. Masjid Ampel sama hukumnya, pahalanya sama, ya. Kecuali 3 masjid yang berbeda itu ya. Ya. Baik, itu yang ke-9. Yang ke-10 ya. Itu mirip dengan yang nomor 9 tadi. 1 dari 3 masjid yang pahalanya diutamakan. Ya. Karena itu kalau kita ingin melakukan ziarah ya dengan niat untuk mendapatkan keberkahan, hanya dibolehkan pada 3 masjid ini. Nah, coba lihat hadisnya ya. Hadis Imam Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, la tusaddu rihal illa ila salasati masjid. La tusaddu rihal. Dilarang kita untuk bersusah-susah payah bepergian, ya. Illa kecuali ila salasati masjid. Kecuali kepada 3 masjid. Jadi nggak boleh kita bercapek-capek nabung uang sampai berapa lama gitu ya. Untuk ziarah 5 misalnya, nggak boleh. Dengan segala macam. Dengan kenapa? Di sana ada keutamaan. Ya, kalau kita ziarah nggak ada masalah, itu sunnah hukumnya. Tapi dengan keyakinan di sana ada keberkahan, nggak ada, sama saja. Ya, kecuali 3 masjid. Ila salasati masjid. Masjidil Haram, Al-Aqsa dan Madinah. Nah, tapi kalau kita mau ziarah itu sunnah hukumnya, mengingat kematian, ya. Tapi jangan ada keyakinan di sana pahalanya nggak boleh. Sama saja. Semua tempat-tempat ini, dunia ini semua sama, kecuali tiga tempat ini. Beda, ada keberkahannya sendiri. Nah, karena itu kalau kita mau wisata sama saja. Wali 5, wali 9, wali macam-macam itu sama, pahalanya sama. Boleh. Kita lakukan, boleh. Hukumnya sunnah semua. Baik, itu yang ke-11 dari hadis ya. Kemudian yang ke-11 ya. Nah, yang ke-11 ini itu terkait dengan doanya Nabi Sulaiman. Jadi ketika ribuan tahun itu terjadi kerusakan ya, Nabi Sulaiman yang berkuasa, lalu Nabi Sulaiman menyempurnakan bangunan masjidnya itu. Nabi Sulaiman. Nah, begitu selesai Nabi Sulaiman memperbaiki masjid itu, ya, Nabi Sulaiman berdoa. Ya. Ini dari hadis yang disampaikan oleh Imam Ibnu Majah ya, dari Abdullah bin Amr. Jadi kata Rasulullah ya, ketika Nabi Sulaiman selesai merenovasi Masjid Al-Aqsa,
Lalu beliau memanjatkan 3 doa pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa pertama adalah, ya Allah, jadikan aku orang yang apabila menghukum selalu sesuai dengan hukum-Mu. Itu doa Nabi Sulaiman kepada Allah. Doa pertama ialah, ya Allah, jadikan kebijakanku, ketentuanku, hukum yang aku tetapkan selalu sesuai dengan hukum Kau, ya Allah. Itu doa pertama. Yang kedua, ya Allah, anugerahkan kepadaku kekuasaan kerajaan yang paling besar yang belum pernah akan Kau berikan pada orang selain aku setelah itu. Nah, jadi Nabi Sulaiman itu luar biasa dia minta yang paling hebat, ya. Yang nggak akan lagi tercapai kecuali dia saja. Itu Nabi Sulaiman permintaannya, ya. Kemudian yang ketiga, permintaannya apa? Ya Allah, jadikan nanti orang yang datang ke Masjid Al-Aqsa ini, kalau mereka hanya semata-mata untuk sholat, ya Allah, jadikan mereka orang yang Engkau ampuni dosa-dosa. Nah, itu semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita datang sholat di sana dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah diampuni dosa-dosa kita, ya. Itu wujud dari doa Nabi Sulaiman. Nah, itu bagian yang kedua, ya, keutamaannya. Keutamaannya masih banyak untuk sampaikan. Ya, saya hanya kutip itu saja sampai nomor 11, ya, Quran dan hadis. Nah, bagian yang ketiga saya akan menyebutkan tentang ini, ya, tentang Al-Aqsa itu harus menjadi emosi dan obsesi jiwa seorang muslim. Ya, seorang muslim harus menjadikan Al-Aqsa ini sebagai emosi jiwanya dan obsesi jiwanya. Dia harus tertanam kuat dalam hati diri kita, menjadi emosi jiwa kita dia. Jadi nggak boleh ada berita-berita yang salah kita langsung terpanggil. Itu namanya emosi jiwa kita itu muncul, emosi jiwa, ya. Nah, cuman dulu tahun berapa ya? Itu ada ada lomba untuk membuat tagline Persebaya dulu. Saya dulu pernah tinggal di Surabaya. Nah, lomba membuat tagline Persebaya. Yang nomor 1, begitu saya datang waktu itu melihat pertandingan antara Surabaya dengan Sarajevo dulu, waktu masuk dulu itu, ya, tahun 892. Karena kebetulan saya termasuk supporter karena dekat rumah mertua di sana. Nah, pada waktu diumumkan yang menang, ternyata apa yang menang? Persebaya adalah emosi jiwaku. Wah, saya bilang, wah, ini nggak boleh ini. Masa Persebaya jadi emosi jiwanya? Berarti itu akidah dia, nggak boleh itu. Nah, yang boleh ialah Al-Aqsa lah emosi jiwaku, obsesi jiwaku, emosi itu yang benar. Akidah kita memang Al-Aqsa itu salah satunya. Nah, saya ingin bacakan landasan juga sama, ya, bahwa kita nggak mengada-ngada. Itu memang panggilan iman kita. Nah, saya akan bacakan hadisnya yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Kata Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min ummati alal haq zahirina. Tidak akan selamanya ada satu kelompok. Jadi kata Rasulullah SAW dalam hadis Imam Ahmad ini, selamanya akan ada satu kelompok yang selalu memperjuangkan kebenaran dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Ya, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqq zahirina li'aduwwihim al-qahirin. Ya. La yadurruhum min khalfahum. Orang-orang yang menyelisih mereka tidak membuat mereka membahayakan. Orang-orang yang tidak senang pada mereka tidak membuat mereka membahayakan. Jadi tetap saja mereka meyakini itu. Ya, enggak terpengaruh mereka itu. Ada orang yang enggak senang, mereka enggak terpengaruh, ya. Illa ma asabahum minal al-hawa. Kecuali oleh penyakit, oleh wabah, oleh cobaan, ya. Kalau oleh macam-macam itu biasa saja. Wah, kamu teroris, kamu itu masa Palestina. Ini loh negara kita loh masih banyak masalah. Kok kamu ngurus Palestina? Enggak, mereka terpengaruh. Itu kan salah satu yang kita dengar, ya. Ada apa kalian yang sibuk-sibuk demo tentang Palestina? Ini loh rumah kita masih begitu. Padahal mesti dibalik. Dengan kita memberikan bantuan pada mereka, Allah berikan kita kemudahan. Itu
Mestinya harus begitu cara kita berpikir. Ya, jangan logika orang-orang sekuler. Untuk apa kita capek-capek demo memberikan bantuan ke Palestina sementara negara kita masih kekurangan? Ya, negara kita kekurangan, Bu. Negara kita ini penguasanya korup semua. Itu persoalannya. Kita ini negara kaya raya loh, Indonesia ini. Jadi bukan kita kalau kita demo menyuguhkan bukti tidak salah kita. Mereka bilang repot-repot demo Palestina sementara Indonesia masih miskin. Itu bukan karena kita, tapi karena penguasanya korup semuanya. Ya. Jadi kadang-kadang kita kalau nggak tahu masalah kita bisa diombang-ambingkan, hanya kita luntur. Ya. Dan sekali lagi jadikan Palestina sebagai obsesi dan apa namanya emosi jiwa. Ya. Palestina adalah emosi dan obsesi jiwa. Itu seorang muslim. Ya. Nah kata Rasulullah dalam hadis Imam Ahmad ini bahwa akan ada kelompok orang-orang yang selalu memperjuangkan kebenaran. Mereka tidak gentar dengan musuh-musuh mereka kecuali hanya karena cobaan, penyakit dan seterusnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mereka itu di mana ada letaknya? Fi Baitul Maqdis, kata Rasulullah. Kelompok yang terus-terus berjuang itu tempatnya di mana ya Rasulullah? Kata para sahabat, Fi Baitul Maqdis, di sekitar Baitul Maqdis. Jadi ternyata jemaah sekalian, di Baitul Maqdis itu selalu ada orang-orang yang teguh dalam perjuangan. Karena itu kita harus semangat, ya, mendukung mereka. Karena kita ditolong oleh mereka itu. Kalau nanti bukan karena mereka yang memperjuangkan, nanti kalau kita ditanya, wahai Pasuruan, apa yang kamu lakukan untuk mereka? Kita mau jawab apa? Kalau misalnya mereka kalah di sana, kita mau jawab apa? Mestinya kita beruntung mereka yang menjaga Palestina, Masjid Aqsa. Ya, nah itu yang pertama hadis Imam Muhammad itu ya. Nah, kemudian yang kedua ada sahabat yang namanya Shaddad bin Aus. Ya, sahabat Shaddad bin Aus itu bertanya ngomong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, nanti kalau sepeninggal engkau, kalau nanti kau meninggal, kira-kira apa pesanmu pada kami? Kata Rasulullah. Kata Shaddad bin Aus. Jadi sahabat Shaddad bin Aus itu sahabat Ansor ya. Shaddad bin Aus itu Ansor. Dia bertanya, ya Rasulullah, apa kira-kira pesan Anda pada kami kalau kau sudah meninggal? Apa kata Rasulullah? Alaika bi Baitul Maqdis. Wahai Shaddad bin Aus, kapan-kapan pun kalau aku sudah meninggal, maka wajib bagi kami, bagi kamu semua, alaika bi Baitul Maqdis. Wajib atas kamu semua memperhatikan, membela, mendukung Baitul Maqdis, Palestina. Itu hadis. Ya. Jadi kalau kita demo itu sudah benar, itu Rasulullah ngomong begitu. Ya. Shaddad bin Aus, seorang sahabat Ansor yang bertanya, Rasulullah, tolonglah berikan pada kami nasihatmu. Kalau kamu meninggal nanti apa kami ini? Beliau bilang, wahai Shaddad, nanti kalau aku meninggal, alaika bi Baitul Maqdis, kamu wajib harus menolong, membantu, mendukung Baitul Maqdis. Jadi wajib. Ya, wajib. Nah, kemudian yang tinggal lagi ya. Nah, baik. Satu lagi, ada seorang bibi Rasulullah bernama Maimunah namanya. Sayyidah Maimunah. Bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, jelaskan padaku tentang Baitul Maqdis. Apa kata Rasulullah? Baitul Maqdis itu adalah ardul mahsyar wal mansyar. Baitul Maqdis adalah bumi tempat nanti kita dikumpulkan pada mahsyar. Ardul mahsyar wal mansyar, tempat di mana kita nanti dikumpulkan. Ya, kita nanti di sana. Tentang bagaimana itu Rasulullah SAW. Karena itu kata Rasulullah pada bibinya ini perempuan ya. Karena itu kamu harus datang ke sana. Sholatlah kamu di sana. Ya, jadi Maimunah disuruh sholat di sana. Terus Maimunah ngomong, ya Rasulullah, aman perempuan, aku banyak keterbatasan. Bagaimana kalau nggak bisa sampai ke sana? Apa kata Rasulullah? Kalau begitu, kirimkan minyak. Agar apa? Agar lampu-lampu Baitul Maqdis tetap bisa dinyalakan.
perempuan yang nanya, bukan laki-laki yang nanya. Ya Rasulullah, apa pendapat tentang Baitul Maqdis? Itu bumi mahsyar wal mansyar. Hari kiamat nanti terjadi di sana itu. Ya, banyak peristiwa-peristiwa hari kiamat terjadi di sana. Karena itu datanglah ke sana. Nah, kita nggak bisa datang ke sana kalau itu nggak bebas kan? Karena itu wajib bagi kita membebaskan Palestina. Datanglah ke sana, sholatlah di sana, kata Rasulullah SAW. Tapi kalau saya pun nggak bisa ke sana karena saya perempuan, banyak keterbatasan, lalu apa yang saya lakukan? Kirimkan minyak zaitun ke sana, minyak kan, kirim ke sana. Agar apa? Agar lampu-lampunya tetap dinyalakan. Jadi artinya, kalau kita nggak bisa datang ke sana, membantu nggak berperan ke sana, karena mungkin fisik kita nggak mampu kita. Coba nanti misalnya Pak Sasro datang ke sana, justru udah masuk ke terowongan macam-macam itu. Kita nggak mampu. Nah kalau kita nggak mampu, kirim aja uang ke sana gitu. Itu LM itu bisa Pak Sasro ya. Kata Rasulullah pada Fatimah, kirimkan minyak. Kalau kita kirimkan uang kan Pak Sastro, LMI, datang ke sana, kirimkan ke sana. Agar apa? Agar Baitul Maqdis tetap dinyalakan lampunya. Apa maksudnya? Agar hidup. Enggak dijajah lagi. Begitulah maksudnya. Nah jadi misalkan sekali lagi betul lah ya kalau saya nyatakan Palestina Baitul Maqdis adalah emosi dan obsesi di jiwa kita semua. Baik, sebentar dulu. Masya Allah, tabarakallah, apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Baihaqi jujur menambah wawasan informasi tentang Palestina. Di banyak sekali poin dan informasi baru yang mungkin kita baru dapatkannya. Utamanya adalah salah satu poin yang patut kita renungkan adalah Palestina merupakan bagian akidah kita, bukan hanya persoalan negara atau diplomasi, tapi ini lebih dari itu, yaitu merupakan akidah. Dan informasi yang lain yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi. Kemarin Ustadz kami juga mengikuti sebuah Zoom meeting yang dilaksanakan oleh CSIT juga terkait Palestina. Ini banyak para pendengar atau para peserta itu menanyakan bagaimana sih prosedurnya kita nyumbang, kita memberikan uang itu kira-kira nyampe enggak ke Palestina. Kebetulan di situ narasumbernya adalah salah satu relawan yang betul-betul dirinya mendedikasikan untuk Palestina, yaitu Ustadz Hussein yang terkenal itu. Gaza. Sudah sekitar 12 tahun lebih di Gaza, sekolah di Gaza beliaunya. Ternyata beliau menyampaikan di sana hanya satu saja yang beliau sampaikan. Untuk cara yang lain beliau tidak publikasikan. Salah satunya adalah ketika infak kita ini disalurkan, itu ternyata yang relawan di sana itu memakainya, membeli berasnya di sana dengan harga yang berlipat ganda. Karena tadi ya, penguasaan dan keamanan itu dalam kontrol penuh tentara Israel, yang mana gandum yang harga normalnya itu 200.000 itu dijual 4 juta. Dan itu salah satu cara saja dari para donatur untuk memberikan bantuan. Salah satu, untuk cara-cara yang lain tidak diberikan oleh beliau. Ada jalan-jalan rahasia yang ditempuh. Itu mungkin salah satu informasi kenapa kita betul-betul dibutuhkan infak dananya, karena memang di sana harganya semuanya mahal dan dalam kekuasaan tentara Israel semuanya. Untuk selanjutnya apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Baihaqi, mungkin ada yang mau ditanyakan dari
panjenengan semua bisa disampaikan. Mungkin kami batasi 3 penanya. Monggo dari bapak-bapak dulu. Kalau ada boleh angkat tangan. Ada? Alhamdulillah. Belum ada, tapi sudah siap semua ini Ustaz untuk Palestina. Dan untuk ibu-ibunya mungkin ada? Boleh angkat tangan? Ada? Oh, tak kira angkat tangan. Betulkan jilbab tetap ya. Alhamdulillah. Berarti ini sudah paham semua Ustaz untuk Palestina ini. Insya Allah kita betul-betul lengkap untuk informasi Palestina. Syukran katsir kami sampaikan kepada Ustaz Ahmad Tauhidi. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu insya Allah akan ditutup doa. Namun sebelumnya kami selaku pembawa acara mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kehadiran panjenengan semua dalam kegiatan kita hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan ikhtiar kita, langkah-langkah kita dalam kegiatan kita ini semuanya dinilai amal baik dan besar. Ya Rabbal Alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Ahmad Tauhidi kepada beliau disampaikan. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdoa, saya tambah sedikit lagi ya, untuk terkait dengan untuk memperbanyak bahan-bahan agar kita betul-betul menjadikan Palestina sebagai agenda akidah kita. Salah satu misalnya cerita dari pemuda Najmuddin Ayyub ya. Nah, jadi pemuda ini kan dia tinggal di Baghdad, di Tikrit. Ketika itu Baghdad atau Palestina sedang dikuasai oleh Romawi. Ya. Nah, seorang pemuda ini Najmuddin Ayyub itu nggak pernah nikah juga, dia lama sekali menjomblo dia, bukan karena apa-apa. Ya, ternyata begitu ditanya, kenapa nggak nikah gitu? Dia bilang, saya itu hanya mau nikah Ustaz. Dia bilang, ini pemuda bagus ini ya, sudah ganteng, anak bangsawan dan sebagainya. Saya itu hanya mau nikah dengan seorang perempuan yang nanti dari rahimnya lahir anak-anak akan membebaskan Palestina. Sampai begitu. Ya. Jadi seorang pemuda itu ketika itu betul-betul menjadi obsesinya luar biasa. Saya hanya akan menikah Ustaz dengan perempuan yang nanti dari rahimnya itu akan melahirkan anak-anak yang membebaskan Palestina. Itu begitu kuatnya obsesinya, cita-citanya sampai kesampaian. Dia menikah dengan seorang perempuan, ya, seorang akhwat dan seterusnya. Lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, 40 tahun setelahnya beliau membebaskan hari Jumat tanggal 27 Rajab. Bebaslah Palestina lewat tangan Panglima Salahuddin Al-Ayyubi. Itu dari mana? Dari mana terjadi? Dari obsesi seorang pemuda. Nah, artinya apa? Kita ini betul-betul harus menjadikan Palestina sebagai obsesi kita, ya, agar nanti kita menjadi bagian orang yang membebaskan Palestina. Ya. Baik, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, diberikan hidayah, digerakkan hati kita untuk betul-betul menjadikan Palestina, Masjid Aqsa sebagai obsesi dan orientasi jiwa dan akidah kita. Yang kedua, kita betul berharap mudah-mudahan Ramadan yang tinggal 10 hari lagi ini akan betul-betul kita optimalkan sehingga Allah berikan pada kita ampunan dan takwa insyaallah. Allah hadhihi al-Fatihah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'amin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu
Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa rizqaha. Allahumma arzuqna huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina waj'alna lil muttaqin